Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 5 yang beranggota Dewi Wulansari, Richa Rista Zafira, dan Erni Indah Nur Fitri. Saya dari kelas PGSD 2019E dari Universitas Nahdlatul Ulama Sidoarjo. Di sini saya akan menjelaskan tentang komponen ekosistem dan jaring-jaring makanan di lingkungan sekitar. Ekosistem adalah interaksi antar makhluk hidup dengan benda-benda tidak hidup pada sebuah lingkungan. Komponen pembentuk ekosistem dibagi menjadi dua, yaitu komponen biotik dan abiotik. Komponen biotik yaitu komponen yang terdiri atas makhluk hidup atau organisme seperti produsen, konsumen, dan pengurai. Abiotik yaitu komponen bukan makhluk hidup atau organisme yang mempengaruhi berlangsung hidup seperti cahaya matahari, air, udara, suhu, garam, dan tanah. Ekosistem tersusun atas individu, populasi, komunitas. Berdasarkan jenisnya ekosistem terbagi menjadi dua, yaitu ekosistem alami dan ekosistem buatan. Ekosistem alami adalah ekosistem yang terbentuk secara alamiah, contohnya ekosistem sungai dan ekosistem laut. Ekosistem alami dibagi menjadi dua, yaitu ekosistem darat dan ekosistem air. Ekosistem darat, interaksi antara makhluk hidup dengan lingkungannya yang berada di wilayah daratan, contohnya padang rumput, hutan, dan gambut. Ekosistem air adalah interaksi antar makhluk hidup dengan lingkungan yang berada di wilayah perairan, contohnya laut, rawa, dan danau. Ekosistem buatan adalah ekosistem yang terbuat dari campur tangan manusia, contohnya sawah dan kebun. Rantai makanan adalah peristiwa makan dan dimakan antara makhluk hidup dengan urutan tertentu. Dalam rantai makanan ada makhluk hidup yang berperan sebagai produsen, konsumen, dan dekomposer. Contohnya seperti gambar. Jaring-jaring makanan. Jaring-jaring makanan merupakan sekumpulan rantai makanan yang saling berhubungan. Perhatikan contoh jaring-jaring makanan berikut. Dapatkah kalian menentukan ada berapa rantai makanan penyusun jaring-jaring makanan tersebut? Benar sekali, ada 18 rantai makanan. Untuk bisa menentukan berapa jumlah rantai makanan penyusun jaring-jaring makanan, kalian harus menuliskan urutannya satu persatu dengan teliti. Lanjut ke dalam poin piramida makanan. Dalam piramida berikut terbagi menjadi 3 konsumen dan produsen. Produsen dikategorikan sebagai rumput, pohon, ladang, dan lain-lain. Konsumen 1 dikategorikan hewan pemakan tumbuhan seperti tikus, belalang, dan ulat. Konsumen yang kedua dikategorikan sebagai hewan katak, ayam, dan lain-lain. Konsumen ketiga dikategorikan sebagai ular, burung elang, dan lain-lain. Nah, seumpama katak pada contoh rantai makanan di atas dihilangkan, apa yang akan terjadi? Kemungkinan yang terjadi adalah jumlah belalang akan meningkat karena tidak ada pemangsanya. Kebalikannya, jumlah ular akan berkurang karena tidak ada makanan. Nah, yang terjadi berikutnya adalah belalang pun akan banyak yang mati karena jumlah rumput tidak bisa memenuhi kebutuhan makan belalang yang jumlahnya bertambah banyak. Dari ilustrasi di atas, sebuah ekosistem akan seimbang dan terjaga kelestariannya apabila jumlah produsen lebih banyak daripada jumlah konsumen satu. Nah, jumlah konsumen satu juga harus lebih banyak daripada konsumen dua, dan seterusnya. Jadi dapat disimpulkan bahwasannya rantai makanan beserta jaring-jaring makanan itu saling berhubungan antara dari produsen, konsumen 1, konsumen 2, dan konsumen 3. Cukup sekian dan terima kasih.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.